CEO berpakaian lusuh, pria tua yang diremehkan. Pagi itu suasana Bank Mega Sentosa di pusat kota Jakarta tampak seperti biasa. Para karyawan sibuk dengan rutinitas mereka, menyapa nasabah tetap, melayani transaksi, dan sesekali bercanda kecil di balik meja teller. Tiba-tiba pintu kaca otomatis terbuka. Seorang pria tua berjaket kumal, bersepatu usang, dan membawa tas selempang kulit yang sudah retak-retak melangkah masuk dengan perlahan. Tatapan matanya tenang, tapi tubuhnya tampak lelah. Usianya mungkin sekitar 60-an. Beberapa nasabah yang duduk menunggu sempat melirik ke arahnya. Karyawan bank pun mulai bisik-bisik, "Ngapain orang kayak gitu masuk ke bank elit kayak gini?" Gumam seorang customer service muda bernama Vira. "Mungkin cuman mau numpang duduk atau minta-minta," sahut teller bernama Dimas sambil mengernyit. Pria tua itu melangkah ke loket informasi. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" tanya resepsionis dengan senyum yang dipaksakan. "Saya ingin bertemu dengan manajer cabang," jawab pria itu tenang. "Untuk keperluan apa, Pak? Manajer kami sibuk, kalau mau setor atau tarik tunai ke loket saja ya," katanya sinis sambil menatap sepatu pria itu yang berlubang. "Saya ada urusan penting, tolong sampaikan saja," ucap pria itu sabar. Melihat penampilannya, sang resepsionis langsung mengabaikannya. Ia malah memanggil satpam. "Pak Yadi, tolong arahkan bapak ini keluar dulu, biar manajer kami tidak terganggu dengan hal-hal yang tidak penting." Satpam itu pun mendekat dengan sungkan. "Mohon maaf Pak, Bapak mau duduk sebentar saja dulu ya di luar. Kalau tidak ada janji, mohon pengertiannya." Pria tua itu hanya tersenyum. "Baiklah, saya tunggu di sini saja, di kursi tunggu," ujarnya. Lalu duduk di pojok ruangan sambil menatap ke arah kaca. Beberapa menit kemudian, mobil sedan hitam berhenti di depan bank. Seorang pria muda turun tergesa, mengenakan jas rapi dan membawa map kerja. Semua karyawan langsung membenahi posisi, berdiri dan menyapa ramah. "Selamat pagi Pak Rudi." Pak Rudi adalah manajer cabang. Ia dikenal disiplin dan cukup keras, namun adil. Ia baru saja menghadiri rapat dengan pemilik bank pusat dan mendapat kabar penting. Begitu masuk, matanya menyapu ruangan, lalu berhenti di satu titik. Ia terdiam. Beberapa detik kemudian ia berlari kecil menuju pria tua berjaket kumal itu. Dengan wajah tegang ia membungkuk sopan. "Selamat datang Pak Dirut, maafkan kami semua. Saya tidak menyangka Bapak akan datang hari ini dan dengan cara seperti ini." Semua mata membelalak. Pak Dirut, itu direktur utama." Semua orang di dalam ruangan itu terdiam, seakan waktu berhenti. Vira, Dimas, dan beberapa teller yang tadi berbisik tentang pria tua itu langsung pucat. Satpam Pak Yadi bahkan menunduk dalam-dalam, tak berani menatap pria tua yang kini dipanggil Pak Dirut. Pak Rudi, sang manajer cabang, langsung menyalami tangan sang CEO dan mempersilakannya masuk ke ruangannya. Namun pria tua itu menolak dengan lembut. "Tidak Pak Rudi, sebelum saya masuk ke ruangan Anda, saya ingin berdiri di sini, di depan semua staf Anda. Karena hari ini saya datang bukan hanya untuk meninjau, tapi juga menguji." Semua semakin bingung. "Saya Andri Gunawan, Direktur Utama Bank Mega Sentosa, ingin tahu bagaimana pelayanan anak buah saya terhadap orang yang dianggap bukan siapa-siapa. Ternyata saya menyaksikan banyak hal menyedihkan." Tatapan Pak Andri menyapu seluruh ruangan. "Tadi saya datang dengan pakaian biasa. Saya berjalan seperti orang tua kebanyakan, dan saya minta bertemu manajer. Tapi saya tidak dihormati, tidak didengarkan, bahkan hendak diusir." Mata Vira mulai berkaca-kaca. Dimas menatap lantai tanpa suara. Beberapa karyawan mulai menggigit bibir menahan malu. Pak Andri lalu berkata tegas, "Inikah pelayanan yang kita banggakan? Apakah standar sopan santun hanya berlaku untuk nasabah yang pakai dasi dan tas mahal? Kalian harus tahu bahwa orang terkaya sekalipun bisa datang dengan tampilan paling sederhana, dan orang termiskin pun berhak mendapat penghormatan yang sama, karena kita semua manusia." Ruangan sunyi, hanya suara detak jam yang terdengar.
Pak Rudi, manajer cabang, menunduk dalam-dalam. Saya bertanggung jawab sepenuhnya, Pak. Saya gagal menanamkan nilai-nilai inti pelayanan kepada tim saya. Pak Andri menarik nafas panjang lalu berkata dengan nada lebih tenang, saya tidak datang untuk marah, tapi saya ingin mengingatkan kalian semua bahwa dalam dunia perbankan, integritas dan etika pelayanan adalah segalanya. Kalian boleh hebat secara teknis, tapi kalau hati kalian kotor, bank ini akan hancur dari dalam. Lalu ia menoleh ke Pak Yadi, sang sapam. Kamu Pak Yadi, meski disuruh mengusir saya, kamu tetap berbicara sopan. Saya hargai itu. Pak Yadi langsung meneteskan air mata. Saya hanya berusaha sopan, Pak. Maafkan saya kalau tetap salah. Pak Andri tersenyum. Kamu tidak salah. Kamu tetap manusiawi. Setelah suasana di ruang utama bank mereda, Pak Andri, sang CEO, melangkah pelan ke depan meja layanan. Semua pegawai masih terdiam, beberapa bahkan tampak menahan air mata karena rasa malu. Pak Andri berdiri di depan meja customer service, tempat Vira biasanya menerima tamu dengan senyum penuh seleksi. Nak, ucap Pak Andri lembut kepada Vira, apa yang membuatmu menilai seseorang hanya dari penampilannya? Vira menunduk dalam-dalam. Suaranya bergetar saat menjawab, maafkan saya Pak, saya terbiasa melihat nasabah datang rapi, wangi dan bawa map atau koper. Saya tidak bermaksud tidak sopan, saya hanya terbawa kebiasaan. Pak Andri tersenyum meski ada luka dalam senyumnya. Itulah kebiasaan yang berbahaya, kebiasaan yang membuat kita sombong tanpa sadar. Padahal bisa jadi hari ini kita di atas, besok kita yang membutuhkan pengertian orang lain. Ia lalu berjalan ke arah teller, menatap Dimas. Dan kamu anak muda, kamu merasa lebih tinggi dari siapa tadi pagi? Dimas menghela nafas panjang lalu berkata lirih, saya salah Pak, saya malu. Seharusnya saya melayani siapapun dengan sepenuh hati, bukan pakai prasangka. Pak Andri mengangguk pelan, lalu ia berkata lantang, mulai hari ini saya akan menugaskan tim khusus dari kantor pusat untuk menilai pelayanan di setiap cabang tanpa pemberitahuan. Mereka bisa datang sebagai petani, pedagang kaki lima, atau bahkan tunawisma. Semua karyawan saling melirik. Dan saya juga akan memberikan penghargaan bulanan untuk pegawai yang menunjukkan etika dan empati terbaik, bukan sekadar kinerja angka. Pak Rudi, sang manajer cabang, melangkah maju. Pak, izinkan saya juga mengusulkan program pelatihan ulang tentang empati dan pelayanan. Kami semua perlu disegarkan. Kami terlalu lama di zona zaman. Pak Andri menepuk bahunya. Itu ide yang bagus, karena sebaik-baiknya lembaga adalah yang mau mengakui kesalahan dan memperbaiki diri. Sebelum pergi, Pak Andri kembali menatap seluruh ruangan. Ingat, siapapun yang datang ke tempat ini datang dengan harapan. Jangan biarkan harapan mereka hancur hanya karena ego dan arogansi kita. Pak Andri pun meninggalkan bank tanpa pengawalan, berjalan keluar dengan langkah tenang, tetap mengenakan jaket tusuk yang sama, namun kali ini semua orang memandangnya dengan hormat. Dan sejak hari itu, suasana Bank Mega Sentosa berubah. Tidak ada lagi senyum yang pilih-pilih, tidak ada lagi pandangan merendahkan. Pelayanan menjadi lebih manusiawi karena mereka telah belajar dari seorang pria tua yang datang tanpa nama, tapi membawa hikmah besar.